Part 13. Tebakan Anjas. Tidak ada wanita lain dalam hidupku, Alia. Aku hanya mencintaimu. Kamu adalah cinta pertama dan terakhirku. Aku tidak terima jika kamu memintaku untuk menjauhimu lagi. Sudah cukup penderitaan yang kurasakan dulu. Harus berusaha menjauh karena permintaanmu. Aku hanya bisa memandangmu dari jarak jauh. Aku minta maaf atas sikapku yang dulu. Semua kulakukan atas permintaan ibumu. Kalau kamu melakukannya atas permintaan mamaku, berarti sebenarnya kamu juga memiliki perasaan yang sama denganku. Tolong jawab jujur, Alia. Itu hanya masa lalu, dan rasa itu sudah kubuang jauh-jauh. Sekarang cinta dan hidupku hanya untuk suamiku. Untuk itu, aku mohon jangan hubungi aku lagi. Kenapa? Kamu takut jika rasa itu tumbuh lagi untukku? Pertanyaan Romi membuatku kesal. Kenapa kamu selalu membuatku kesal, Romi? Mana Romi yang dulu? Romi yang selalu baik dan menghargai keputusanku. Dulu, kamu selalu mengalah setiap aku menolak supaya menjauhiku. Kenapa sekarang kamu berubah seperti ini? Penuh ambisi dan ingin menang sendiri. Kamu yang membuatku menjadi seperti ini. Tanpa sepengetahuanku kamu menikah dengan laki-laki lain, bukan aku. Untuk bersatu denganmu itu sangat tidak mungkin. Karena yang aku perhatikan dari dulu, usahamu tidak maksimal untuk mendekatiku. Kamu lebih mengutamakan larangan orang tuamu. Aku tahu pasti kalau kamu juga dilarang bertemu denganku. Kamu tahu dari mana? Salah satu teman kita memberitahuku. Tapi aku tidak menghiraukan larangan mama. Aku tetap berusaha mendekatimu. Tapi kamu selalu menghindar dan memintaku menjauh darimu. Walaupun aku melarangmu, jika kamu memang serius, kamu akan berusaha memperjuangkan perasaanmu. Karena melihat tidak adanya usaha yang kamu tunjukkan padaku, aku berpikir kalau rasa suka yang kamu miliki hanya di mulut aja. Dengan usaha, aku mengubur dalam-dalam perasaan yang kupunya untukmu. Hingga akhirnya rasa itu berhasil kubuang setelah kehadiran suamiku. Dia yang berhasil membuatku melupakanmu. Dia yang telah mampu kembali menembus dinding hatiku setelah kamu. Karena itu, aku sangat yakin dan percaya menikah dengannya. Dia jodoh terbaik dan pendamping terhebat dalam hidupku. Aku sangat berharap semoga kamu menemukan kebahagiaan bersama seseorang yang kamu cintai. Kamu jahat, Al. Kenapa setelah sekarang kamu baru mengungkapkan semuanya padaku? Kenapa dulu sikapmu menunjukkan seolah-olah tidak memiliki perasaan lebih padaku? Kenapa kamu selalu menyiksaku? Aku sakit, Al. Aku minta maaf untuk semua itu. Aku mohon mulai sekarang jangan menghubungiku lagi. Itu tidak mungkin. Apalagi setelah aku tahu perasaan kamu yang sebenarnya padaku. Aku akan berusaha membangkitkan rasa yang pernah ada. Jika itu yang kamu inginkan, aku akan memblokir nomormu. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Aku pun menutup telepon dan segera memblokir nomornya. Aku benar-benar takut dengan ucapannya. Yani melahirkan anak pertamanya. Aku dan Mas Anjas mengunjunginya ke rumah sakit. Rasanya masih belum percaya. Sahabat dari masa kecil akhirnya sekarang menjadi seorang ibu. Dia melahirkan anak laki-laki yang sangat imut. Selamat ya, Yan. Sekarang kamu udah jadi ibu. Aku pun memeluknya. Terima kasih, Al. Kamu juga akan segera nyusul. Balasnya, aku telah memberitahukan kehamilanku kepadanya. Aduh, si ganteng nih. Aku memangku anak Yani. Hamil kamu udah berapa bulan, Al? Tanya Yani. 3 bulan 2 minggu, Yan. Belum kelihatan ya? Mungkin karena badan kamu dari dulu memang langsing. Iya, Yan. BTW, kenapa kamu keluar dari grup alumni SMP kita? Yani kembali bertanya. Aku merasa tidak nyaman dengan pertanyaannya. Nggak apa-apa, Yan. Aku lagi malas aja, pengen fokus dengan kehamilanku.
Aku mencoba memberikan alasan yang dapat diterima, bukan semata-mata karena aku ingin menjauh dari Romi. Oh, aku kirain ada apa. Sepertinya Yani percaya dengan alasan yang kuberikan. Sementara itu, Mas Anjas melirik ke arahku. "Kalau kamu masih aktif ya di grup?" tanyaku. "Aktif sih enggak, cuma tetap jadi member aja." "Oh," balasku singkat. "Oh ya Al, kemarin Romi nelpon aku. Dia nanya kamu, katanya nomor kamu gak bisa dihubungi. Dia heran karena tiba-tiba kamu keluar dari grup. Dia pengen tahu alasannya." Yani kembali berbicara tentang Romi. "Kepo banget sih dia. Apa urusannya coba kalau aku udah gak ada di grup? Heran deh. Aku tidak suka jika Romi masih ingin tahu tentangku." "Kamu kayak gak kenal dia aja, Al. Dari dulu dia paling ingin tahu semua tentang kamu," jawab Yani. Aku merasa tidak enak melihat tatapan Mas Anjas. Sepertinya Yani tidak bisa melihat situasi. Dia justru semangat bercerita tentang Romi. Kalau nanti Mas Anjas mempertanyakan semua ini kepadaku, aku harus jawab apa? "Yani, please, jangan sebut nama Romi di depan suamiku." Ternyata benar dugaanku. Malam ini setelah pulang dari rumah sakit, Mas Anjas langsung bertanya tentang Romi kepadaku. "Untuk apa Romi nanya-nanya kamu, Dek? Apa kalian masih sering komunikasi?" Nada bicara Mas Anjas sedikit berbeda dari biasanya. "Aku juga gak tahu, Mas. Kemarin Romi nelpon aku, Mas. Tapi sekarang gak lagi, karena sudah blokir nomornya." Aku pun memberitahukan apa yang kulakukan terhadap Romi kepada Mas Anjas. "Waktu dia nelpon, kamu angkat?" Dia kembali bertanya. "Iya, Mas. Aku tetap menganggapnya sebagai teman." Aku tetap jujur kepada Mas Anjas. "Kenapa kamu angkat, Dek? Kemarin aku udah bilang supaya kamu jauhin dia. Atau jangan-jangan..." Dia tidak melanjutkan kalimatnya. "Jangan-jangan apa, Mas?" Aku tidak mengerti apa yang Mas Anjas pikirkan. "Kamu memiliki perasaan khusus untuknya." Aku sedih karena Mas Anjas menyimpulkan sesuatu yang tidak benar adanya. Namun, aku berusaha bersikap tenang. Dia tidak bersalah. Aku akui dulu memang iya. Kamu udah tahu itu. Tapi untuk sekarang itu tidak mungkin, karena aku hanya milikmu. Aku berusaha meyakinkan dirinya. "Kenapa baru jujur sekarang, Dek? Sebelumnya kamu tidak memberitahukan kalau kamu terima telepon darinya." Aku melihat kekecewaan di wajah Mas Anjas. "Aku minta maaf, Mas, karena tidak ingin melukai perasaanmu. Aku berharap agar Mas Anjas mengerti posisiku. Tapi kenyataannya sekarang aku jauh lebih terluka, Dek. Kamu harus percaya, dia hanya masa lalu, Mas. Tapi dengan kamu menerima teleponnya, itu sama saja seolah-olah kamu ingin memberikan harapan padanya. Tapi aku tidak pernah memiliki niat seperti itu. Pemikiran kamu dan dia belum tentu sama, Dek. Aku benar-benar minta maaf, Mas. Dan aku janji tidak akan mengulanginya lagi." Aku berusaha meminta pengertiannya. "Iya, Dek. Tapi untuk kedepannya jangan kamu hiraukan telepon atau pesan darinya. Aku gak mau kalau sampai dia benar-benar berharap dan mengganggu hubungan rumah tangga kita. Dari cerita kamu dan Yani, sepertinya dia nekat masih ingin mendekati kamu dan ingin tahu tentangmu." Akhirnya, Mas Anjas mengerti dengan keadaanku. "Iya, Mas. Aku udah blokir nomornya. Aku juga takut kalau dia masih ingin mengharapkanku. Itu semua tidak mungkin, karena aku istrimu."